Jadi di sini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies, saya ingin minta dua hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi sini pertanyaan saya Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan tiga hal itu Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu Pak Anies tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa ini maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, lihat tepuk tangan dulu. Ya, gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery, Bung Dery. Terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies janjimu kurang banyak Pak Anies, janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik, jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya. Mau nggak dikurangi tadi? Udah, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Oke. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener gak? Bener gak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu, satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setuju ya? Oke. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Ya betul, Tan Malaka pernah mengatakan itu. Tujuannya mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, memperhalus perasaan. Itu dikatakan Tan Malaka. Dan kita semua ingat kalimat itu. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Dan pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang punya kompetensi, manusia yang punya skill, manusia nanti yang memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya.
Itulah fungsi pendidikan. Sehingga pendidikan itu membekali seseorang sesuai dengan potensinya. Kira-kira begitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Tan Malaka. Nah, sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita begini. Tantangan kita bukan anak-anak saja yang tidak bisa mendapat pekerjaan, tapi pekerjaannya yang kurang banyak. Jumlah yang lulus dengan lapangan pekerjaannya tidak seimbang, nggak seimbang. Katakanlah begini, yang lulus 100 pekerjaannya 60. Otomatis 40 nggak dapat pekerjaan. Itu sebabnya kami selalu katakan, kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Itu istilahnya pertumbuhan yang berkualitas. Bila saya harus memilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan atau pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan, maka saya akan katakan pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan. Nah, pemerataan itu artinya juga kesempatan kerja. Jadi, investasi yang terjadi sekarang ini tinggi sekali. Kita lompat investasinya dari sekitar 400 triliun per tahun 2013 menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Lompat itu 3 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak meningkat. Kenapa? Karena investasinya di bidang yang padat modal. Ini yang kita ingin dorong ke depan. Investasi di padat karya dan investasi dorong untuk sektor informal mikro, karena itu menyerap tenaga kerja banyak. Jadi dengan begitu nanti teman-teman lulus kuliah, lulus sekolah lebih mudah dapat pekerjaan, bukan semata-mata karena mampu atau tidak mampu, tapi karena lapangan pekerjaannya tersedia, gitu. Jadi itu saya rasa bahasanya udah sederhana sekali itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi lebih rumit bahasanya, ya. Gitu ya? Oke, terima kasih Pak Anies. Jadi terakhir Bang, cukup. Jadi terima kasih. Udah menjawab ya, udah menjawab. Jadi terakhir saya mengklarifikasi terkait itu, memang benar. Saya berdiri di sini karena ingin belajar dari beliau. Kalau saya salah, berarti beliau terlarang, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, siap. Saya bilang tulis nomor HP-nya biar fotonya bisa dikirim. Oke.